pelajaran IPA. Dalam video kali ini, Ibu bakal bahas materi kelas 8 semester 1, yaitu tentang gerak. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke materi, mari kita doa sama-sama dulu biar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kamu di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah guys, jadi bab pertama di kelas 8 ini adalah tentang gerak. Subbab apa aja sih yang mau kita pelajarin di gerak? Yang pertama itu kita bakal belajar tentang konsep gerak. Konsep gerak di sini di dalamnya nanti ada include gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gaya, dan hukum Newton. Terus yang kedua yang kita akan pelajari yaitu gerak pada manusia. Manusia itu kita ya guys. Jadi kita mau belajar nih, kita tuh kalau bergerak kenapa sih, atau apa sih yang ngebuat kita bisa bergerak kayak gini dan lain sebagainya. Terus gimana sih organ dalam kita bergerak enggak gitu. Nanti kita akan pelajari di subbab gerak pada manusia. Terus yang ketiga yaitu gerak pada hewan. Hewan bergerak, iyalah jelas, kamu kan bisa lihat kucing lari. Nah, geraknya yang kayak gimana? Kamu juga bisa ngelihat ikan berenang di air. Nanti kita bahas lebih dalam di gerak pada hewan. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Tumbuhan emang bergerak, Bu? Kok kayaknya saya nggak pernah lihat deh tumbuhan berlari? Iya benar, tumbuhan memang bergerak, tapi gerakannya tidak berlari seperti kita atau seperti hewan. Nah, gimana tumbuhan bergerak? Nanti kita kupas lebih dalam, pada kepo kan? Oke, kita bakal langsung masuk ke materi pertama yaitu tentang konsep gerak. Apa sih yang kamu tahu tentang gerak? Misalkan, di sini ada seseorang bernama Andi. Ini jalan raya ya guys ceritanya. Terus Andi lagi jalan, tadinya pelan jalannya, tuk. Tiba-tiba ada orang gila, orang gila ngejar-ngejar Andi. Kira-kira apa yang terjadi? Andi akan bergerak berlari ya kan, secepat-cepatnya. Ini adalah gerak. Jadi apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan benda terhadap suatu titik acuan. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat benda terhadap titik acuan. Misalkan Andi awalnya di sini, karena dia bergerak dikejar orang gila, akhirnya si Andi ada di sini. Kedudukannya atau tempatnya berubah kan ya? Terhadap acuan di sini misalkan jarak atau lain sebagainya, acuannya tertentu gitu. Jadi sampai sini paham ya? Ibu nggak jelasin pengertian gerak, tapi harus kalian catat di buku catatan. Apa itu gerak? Perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Seperti itu. Nah, gerak yang bakal kita bahas di konsep gerak itu adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah perubahan kedudukan benda terhadap lintasan atau jalan yang lurus doang. Nah, jadi namanya gerak lurus. Gerak lurus dibagi jadi dua. Ada yang namanya GLB dan ada lagi yang namanya GLBB. Bedanya apa? Kalau GLB gerak lurus beraturan. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. Tadi ibu bilang gerak lurus itu apa? Perubahan kedudukan benda terhadap lintasan atau jalan yang lurus. Yalah, jalan yang lurus terhadap jalan yang lurus ya kan? Nah,
Kalau si GLB ini gerak lurus beraturan, gerak pada lintasan yang lurus beraturan, ya udah lurus gitu doang gitu. Tapi kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, gerak pada lintasan yang lurus tapi lintasannya bisa naik atau turun, tapi masih lurus. Seperti itu guys. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak mengenai konsep gerak sama gerak lurus? Kalau kalian ada yang mau tanyain, jangan lupa tanya di Instagram Ibu @desbutulandari atau ke kolom komentar YouTube ini ya. Terus kalian juga bisa request materi apa yang belum kamu paham, dan misalkan Bu buat pembahasan buku paket IPA dong atau apa, boleh komen aja di YouTube. Oke guys. Serak amat deh. Sorry. Oke lanjut. Nah, gerak lurus kan tadi ada dua ya, GLB gerak lurus beraturan sama GLBB gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita bakal bahas perbedaan apa sih yang ada di antara GLB dan GLBB. Ibu buat tabelnya sebentar ya. Oke, kita mulai dari perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama antara GLB dan GLBB itu adalah dari kecepatannya. Dari kecepatannya guys. Kecepatan itu lambangnya V ya. Nah, kalau si GLBB kecepatannya tetap. Kenapa kecepatannya tetap? Karena dia tidak butuh kecepatan yang lebih atau tidak butuh mengurangi kecepatan atau menambah kecepatan karena lintasannya cuma lurus beraturan saja. Tapi kalau GLBB ini kan tadi gerak lurus berubah beraturan ya. Lintasannya bisa naik atau turun, makanya kecepatan si GLBB itu bisa berubah tapi perubahannya masih beraturan. Nggak drastis langsung, jadi perubahannya pun tetap beraturan. Itu perbedaan yang pertama. Ibu ulangin ya, kalau si GLB kecepatannya tetap karena lintasannya cuma lurus doang. Kalau GLBB kecepatannya bisa berubah tapi perubahannya beraturan karena lintasannya bisa naik atau turun. Lanjut. Nah, perbedaan yang kedua yaitu tentang percepatan. Percepatan lambangnya A. Kalau si GLB percepatannya 0 atau enggak, ya udah segitu aja, enggak ada Mami. Kalau si GLB percepatannya itu 0. Kalau GLBB percepatannya tetap atau sama gitu. Kita lanjut ke rumusnya. Perbedaan yang ketiga itu dari rumusnya guys. Nah, rumus buat mencari percepatan si GLB itu V sama dengan S per T. S-nya ini adalah jarak dengan satuannya meter, T-nya ini adalah waktu, satuannya sekon. S ini sekon ya guys, sekon atau detik. V ini adalah kecepatan. Karena mencari V rumusnya S per T yang satuannya meter dan sekon, berarti satuan untuk V adalah berarti satuan untuk V adalah M per S. Ini rumus mencari kecepatan pada GLB. Oke, nah ini bisa kalian catat dulu. Nih ya, sambil di screenshot dan dicatat. Oke, selanjutnya Ibu bakal jelasin tentang grafik perbandingan kecepatan dan waktu pada si GLB dan GLBB. Di sini Ibu sudah gambar ya. Ini V. Garis yang ke atas ini untuk menunjukkan si kecepatan, garis yang ke samping untuk menunjukkan si waktu. Kalau GLB tadi Ibu bilang ya, gerak lurus beraturan, lintasannya lurus biasa doang. Otomatis kalau kecepatannya kita tambah, misalkan kamu naik motor di jalanan yang lurus doang, kalau kecepatannya
Kalau kecepatannya biasa aja nih, misalkan 60 km per jam, berarti nyampainya juga sesuai atau waktu sampainya sesuai dengan si kecepatannya kan. Makanya grafik kecepatan dan waktu pada GLB ini cuma lurus gini doang. Ini berarti dia GLB, si bendanya atau motor atau mobilnya atau kendaraannya mengalami GLB kalau grafiknya lurus gini doang. Tapi kalau si GLBB tadi kan ibu bilang ya, kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus pada lintasan yang berubah tapi perubahannya beraturan. Lintasannya bisa naik atau turun. Misalkan kalau GLBB dipercepat, grafik hubungan kecepatan dan waktunya misalkan nih, di depan kamu naik motor, di depan ada tanjakan atau jalan yang menanjak. Kira-kira kecepatan kamu bakal ditambahin nggak? Ditambahin kan? Karena kecepatan ditambahin, waktu sampainya lebih nambah nggak? Lebih nambah atau lebih cepat, maka grafiknya akan lurus. Berarti dia beriringan lurusnya. Kalau tadi kan sama, stabil aja, karena kan lintasannya cuma lurus biasa doang. Kalau ini karena lintasannya menanjak, dia butuh kecepatan yang lebih, makanya kita ngegasnya lebih tuh motornya karena ngegasnya lebih, makanya waktu sampainya lebih cepat dibanding yang biasa, makanya ini grafiknya naik. Nah, selanjutnya yang diperlambat. Kalau kamu naik motor terus ada turunan, ngerem nggak? Ngerem kan? Karena ngerem berarti kecepatannya perlahan-lahan akan berkurang. Kalau kecepatannya berkurang, waktu sampainya pun lebih lambat dibanding kamu yang nggak ngerem. Misalkan ibu naik motor, ibu ngerem pas turunan, nyampainya cet pelan-pelan kan. Tiba-tiba kamu naik sepeda, pas turunan kamu nggak ngerem, langsung aja lepas aja, pasti kamu nyampainya lebih cepat dibanding ibu kan. Itu kenapa? Karena gerak lurus beraturan pada ibu perlambat. Makanya grafiknya akan turun, kecepatannya akan turun, waktu sampainya pun akan turun atau akan lebih lama. Ini grafik pada GLB dan GLBB. Silakan digambar dan dicatat dulu. Oke, sekarang ibu akan mengajarkan kalian membaca hasil ticker timer. Ticker timer ini alat yang untuk membedakan mana yang GLB, GLBB, dan lain sebagainya. Nah, ticker timer biasanya digunakan pada benda-benda yang bergerak. Ticker timer itu digunakan untuk mengukur benda yang bergerak. Dia geraknya GLB doang, GLBB, atau GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Nah, bacanya gimana? Misalkan ya, di sini ada 4 ticker timer, hasil pembacaan ticker timer yang arah gayanya ke sana semua nih. Nah, jadi gini, kalau misalkan garis titik-titiknya ini sama semua, berarti ini menunjukkan ticker timer buat si GLB atau gerak lurus beraturan doang, karena kan sama semua ya. Nah, tapi kalau mulainya dia awalnya cepat atau kecil-kecil gini, rapat-rapat awalnya, terus lama-lama merenggang, ini berarti ticker timer buat GLBB dipercepat. Jadi awalnya dia pelan atau biasa aja, tapi lama-lama titik-titiknya jarang-jarang, berarti ini dipercepat. Nah, kemudian yang awalnya jarang-jarang, terus kemudian di akhirnya rapet, berarti ini ticker timer buat GLBB diperlambat. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Paham kan? Nah, sekarang kita coba baca bareng-bareng ticker timer di bawah ini nih. Awalnya garisnya rapat-rapat kan titik-titiknya, terus di sini merenggang, terus di sini rapat lagi. Berarti ini ticker timer buat GLBB. Awalnya dia apa ini? Awalnya dipercepat, kemudian diperlambat. Oke, sampai sini paham kan pembacaan ticker timer?
Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain atau request materi, jangan lupa tulis di kolom komentar video ini atau langsung ke Instagram Ibu @desbutlandari ya guys gitu. Ini boleh sambil dicatat dulu. Oh iya, satu lagi lupa. Kalau ini ticker timer semakin ke kanan berarti kalau semakin jarang itu dipercepat. Kalau tetesan oli, inget ya, inget banget. Kalau tetesan oli, kalau semakin ke kanan semakin jarang berarti itu diperlambat atau kebalikan dari ini. Pokoknya yang ticker timer kayak gini, kalau misalkan di soalnya tetesan oli berarti kebalikannya ya guys. Oke gengs, kita kan barusan bahas tuntas tentang gerak lurus. Habis ini Ibu akan kasih kalian latihan soal. Silakan tulis di buku latihan kalian jawaban yang menurut kalian benar beserta alasannya. Oke, selamat latihan.